Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Taufikul Farkon Bakri. Saya mahasiswa USM jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Jadi di video ini saya akan membuat perbincangan di antara saya dengan salah satu narasumber yang akan membicarakan tentang public speaking. Oke, lanjut. Oke guys ya, di sini sudah kedatangan tamu, tapi lebih tepatnya sih ini teman aku sendiri. Ya, di sini kita akan membicarakan tentang public speaking, tapi sebelumnya biar kakak ini memperkenalkan diri dulu. Silahkan. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Nisrina, saya biasa dipanggil Lina. Nah di sini saya menjadi salah satu narasumber yang akan diwawancarai Mas Taufikul ya. Ya, Ya gitu. Nah saya juga sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Ya, di sini saya akan menanyakan pertanyaan pertama. Ya, public speaking menurut Kak Nina sendiri itu seperti apa dan bagaimana? Nah, teman-teman, public speaking menurut saya itu seni berbicara. Jadi public speaking itu tidak hanya di depan umum, tapi bagaimana kita bisa memposisikan diri kita dalam konteks tertentu pada orang yang lebih dari satu ya tentunya. Kan kita ngomong banyak orang, tapi bukan berarti banyak yang melebihi apa ya namanya ya, yang nggak bisa sampai dihitung gitu. Jadi public speaking itu menurut aku seni berbicara gitu. Gimana kita memposisikan kita sebagai misalnya aku sendiri sekarang sebagai narasumber dari Mas Taufiko aja kita berpublic speaking gitu. Ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan buat Kak Nina. Apakah Kak Nina memiliki pengalaman dalam berpublic speaking? Tentunya pernah. Kan kita hidup bersosial ya, otomatis kita berhadapan dengan orang banyak, dan di dalam masyarakat pun saya juga pernah gitu berpublic speaking. Nah, Saat acara tertentu tentunya. kalau boleh tahu tuh acara apa ya? Acara 17 Agustus dimana jadi public speaking dadakan. Teman-teman coba bayangin tuh gimana rasanya jadi public speaking, kayak berbicara di depan banyak umum. Nah tentunya itu dari yang muda sampai yang tua. Oh, itu kakak jadi MC di acara 17 Agustusan ya? Nah buruknya aku jadi MC pengganti, tahu nggak teman-teman? Jadi nggak ada latihan sama sekali. Tuh Pastinya rasanya kayak gugup-gugup gitu ya? nervous banget. Dan temenku yang pasangan buat MC itu juga nggak pinter banget. Jadi kayak sebisa mungkin aku harus asik di depan umum kayak gitu. Ada lagi nih pertanyaan nih. Menurut kakak bagaimana sih cara menjadi public speaker atau public speaking yang baik? Nah ini pertanyaan yang aku tunggu-tunggu teman-teman. Jadi public speaking yang baik dan benar itu punya banyak versi ya tentunya. Nah ini versi aku sendiri teman-teman. Mau teman-teman ikutin atau enggak, itu yang penting aku berbagi informasi buat kalian semua ya. Nah yang pertama itu berpublic speaking yang baik dan benar itu adalah berani. Jadi menurut aku sendiri keberanian dalam berbicara di depan umum itu menjadi hal yang utama. Kok hal yang utama sih kak gitu kan? Hal yang utama itu kayak itu menjadi sesuatu yang baik. Jadi kayak kalau kita udah berani, apa yang mau kita omongin tuh jalan aja gitu loh. Kayak ya udah sesuai dengan apa yang tentunya
tentunya itu dalam konteks yang pas ya waktu berpublic speaking itu. Nah, yang kedua ini aku sering latihan. Jadi latihan ini aku biasanya ngomong di depan cermin, bisa di depan cermin, ngomong di kamar mandi waktu suung lah ya, kalau di kamar mandi gitu kan pasti kan dia ngerasa kayak suka ngomong. Kalau aku sendiri aku suka ngomong. Dan yang terakhir itu bisa kalian latihan dengan cara merekam suara kalian dengan handphone kalian. Tentunya kan mesti semua punya handphone. Kalau kalian masih malu buat latihan di depan cermin atau kaca, kalian bisa menggunakan audio suara kalian sendiri di handphone kalian. Nah, itu cara-cara yang tentunya sangat membantu aku ya dalam berpublic speaking. Ngerasa kayak apa yang udah aku tanemin, misal aku udah punya keberanian tapi aku nggak selalu berlatih, itu kan kayak ngerasa apa yang mau aku omongin kan jadi kayak gitu, jadi kayak nggak lost gitu loh. Agak kaku. Nah, itu cara buat kayak ya itu latihan pribadi. Berbicara di depan umum kalian udah pede dulu nih, latihan terus di depan cermin. Ataupun kalau kalian hobi nyanyi di kamar mandi, nah itu terapin aja. Kayak kalian ganti nyanyi kalian itu dengan apa yang mau kalian, konteks kalian omongin di depan umum nantinya. Nah, yang keempat, faktor yang paling utama juga nih setelah berani, cara berpakaian kalian saat kalian jadi public speaking atau saat MC ya. Contohnya tadi waktu aku jadi MC perayaan HUT RI yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu aku ditugasin buat pakai baju putih, kerudungnya merah teman. Terus pakai pita-pita itu loh, itu kan itu yang buat jadi hal buat aku sendiri makin nggak pede. Jadi kalau ngomong udah lihat penampilan yang nggak wow, itu menurut aku pengaruh banget ya teman-teman. Jadi kayak cara berpenampilan kalian itu yang menjadi faktor juga buat kalian pede ngomong di depan umum. Jadi kenyamanan diri kalian itu penting gitu. Kalau aku sendiri tuh ngerasa ketika aku udah tampil perfect, entah itu berpakaian, entah itu berkerudung, itu yang jadi hal utama buat aku tampil. Bisa nggak usah tampil ngomong di depan umum, kan kita ngomongnya nggak mesti sesama maksudnya sesama usia kayak kita, kan nanti kita juga ngomong di depan orang tua juga, kumpulan masyarakat tetangga itu kan dari yang muda di bawah kita sampai yang di atas kita. Nah, kita tuh harus bisa memposisikan diri kita sendiri, dan makanya itu dalam berpakaian itu sangat berpengaruh sekali dalam berpublic speaking menurut aku. Nah, terus yang kelima nih. Nah, kelima ini kalian tentunya apa yang kalian mau bicarain itu sesuai dengan konteks kalian dan usia kita sama tetangga kita nih. Contoh kecilnya aja, ketika kita ngomong sama tetangga kita, saat kita ngomong sama anak di bawah kita, nggak mungkin anak di bawah umur kita paham apa yang kita bicarakan saat kita ngomong sesama usia kita. Nah, hal itu yang jadi public speaking tuh tentunya harus tahu bagaimana situasi dan kondisi juga. Nah, terus usia yang kalau kita berbicara di sama rata dengan usia kita, usia remaja maksudnya, itu kita tahu paham apa yang kita omongin tuh berarti sama, ngomong tuh juga paham, pesan yang kita sampaikan tuh tersampaikan dengan baik. Nah, beda lagi ketika kita berpublic speaking dengan orang tua, orang yang usianya lebih di atas dari kita. Itu tentunya sangat sopan dan formal ya, kecuali dalam berpublic speaking itu adanya kesepakatan kayak lelucon, kayak mau lelucon gitu kan, berarti kan
kita nggak perlu formal banget kan gitu. Dalam artian kita bisa pakai gaya-gaya bercanda kita dengan orang tua atau orang dewasa gitu. Makanya itu gaya 5 cara itu yang aku selalu terapin dalam diri aku. Kayak aku nggak malu buat berpublic speaking gitu di depan banyak orang, tapi yang jadi faktor utama tuh faktor pendukung juga sih menurutku. Nah, faktor pendukung apa nih kira-kira kan? Faktor pendukungnya itu adalah temen-temen yang selalu support kamu harus bisa bicara kayak gini di depan umum misalnya. Terus kamu harus pintar kayak pintar apa ya? Gampang kayak ngomong tapi bisa dicerna sama banyak orang. Terus kayak apalagi ya? Faktor pendukung tuh lebih dari kita sendiri sih dengan latihan kalau menurut aku, tapi juga teman-teman kerabat terdekat kita juga berpengaruh berani dalam berbicara di depan umum. Contohnya juga waktu aku kuliah nerapin kayak ngomong di depan umum ketika aku sama teman-teman sebaya dengan mahasiswa lain, beda sama ketika aku berbicara di depan umum dengan dosen presentasi. Bener nggak? Kamu pernah ngalamin itu nggak? Kayak gugup? Pernah pastinya. Nah itu, Mas Taufikul sendiri aja pernah ngerasain gugup saat berpresentasi mengutarakan materinya di dalam mata kuliah tertentu kan tentunya. Nah apalagi nih yang mau ditanyain? Nah, kalau pantangan buat kakak sendiri dalam berpublic speaking itu apa ya? Pantangan maksudnya pantangan dalam hal apa? Ya berbicara di depan orang banyak. Kalau aku sendiri, aku lebih suka ngomong di depan umum tuh dengan nada bercanda. Dalam artian kayak ketika aku ngerasa aku salah gitu, aku tuh kayak ngalihin kesalahanku saat ngomong tuh dengan bercanda gitu. Tapi konteks tertentu juga ya, ngelihat acara juga waktu itu aku juga pernah jadi MC salah satu acara bulu tangkis di Universitas Semarang gitu. Jadi kayak semua kan resmi itu ada dari atlet badminton, nggak hanya dari USM aja kan, tapi banyak banget dari universitas lainnya. Dan itu kan mereka kurang paham kalau kita beda lagi bicara sama sesama mahasiswa Universitas Semarang yang tahu seluk-beluknya kan. Makanya itu pantangannya tuh ya bisa memposisikan diri juga sih. Apalagi yang ditanyakan ya? Kalau kakak sendiri ini punya public speaker atau seorang public speaker favorit, ya bisa dibilang sebagai idola? Tentunya punya ya teman-teman. Nah, public speaker yang aku suka itu Najwa Shihab sama Mary Riana, dimana mereka pintar mengutarakan sesuatu dan mereka juga menjadi motivasi aku sendiri buat public speaking itu nggak harus kayak ini gitu loh, mengutarakan motivasi kita atau apapun lah yang berkaitan dengan diri kita mungkin, atau untuk kepentingan orang lain juga. Nah, yang bikin kakak bisa atau mengidolakan Najwa sama siapa tadi namanya lupa? Mary Riana. Nah, sama Mary itu apa yang disukai? Selain mereka cantik, mereka tuh penyemangat aku ketika aku ngerasa down, kayak ngerasa ya public speaker yang selalu ngasih aku motivasi. Nah, tentunya ya lebih ke Najwa Shihab itu kayak informasi apa yang menjadi masalah saat itu, di misalnya saat ini kan kemarahan Jokowi itu kan menjadi kayak pengetahuan aku sendiri. Ternyata dari Najwa Shihab itu tuh ngutarain masalah Jokowi itu karena
tidak benar adanya menteri di bidang kesehatan tentunya kan. Nah, dari situlah kan ngerti, maksudnya tahu berarti public speakingnya itu sampai informasinya ke aku. Nah, itulah yang aku suka dari Najwa Shihab dan Mary Riana, juga motivator, bisa dibilang public speaker ya. Itu Apalagi ya? banyak sih kalau ngomongin public speaking itu. Ya, saya ada pertanyaan lagi nih. Kan kalau public speaking itu kan ada jenis-jenisnya, Kak. Nah, kalau nggak salah tuh kan ada 6. Nah, itu tolong sebutin apa aja sih? Saya agak lupa soalnya. Yang disampaikan Kak Taufiko itu benar. Jadi jenis-jenis berpublic speaking itu ada 6. Yang pertama, aku akan jelasin jenis public speaking yang persuasif, di mana jenis public speaking persuasif ini bertujuan untuk memberitahukan kepada audiens, jadi kayak demo. Nah, kayak gitu. Tujuannya ini tuh untuk mengajak, istilahnya kayak kita berpublic speaking, tapi kita dalam berpublic speaking itu bertujuan untuk mengajak. Intinya tuh apa yang kita sampaikan itu berpengaruh kepada audiens lainnya. Nah, yang kedua, informatif. Jenis public speaking informatif, di mana kita fokus kepada apa yang jadi kita bicarakan di depan audiens. Jadi yang tadi aku sampaikan itu Mary Riana dan Najwa Shihab. Nah, itu sebagai motivator yang tujuannya itu sama seperti jenis public speaking informatif. Nah, kayak gitu. Nah, yang ketiga, entertain yang benar. Nah, jenis public speaking itu lebih mengajak audiensnya dan bertujuan untuk stand up comedy gitu. Dalam artian public speaking ini untuk menghibur audiensnya. Public speaking ini tuh bisa dikembangkan lewat pertelevisian, kayak misalnya stand up comedy, acara stand up comedy, dan kalian juga bisa nyari di YouTube. Apapun yang dengan konteks public speakingnya entertain itu bertujuan untuk menghibur audiensnya. Terus keempat itu impromptu, di mana jenis public speaking ini adalah dadakan. Kayak misalnya contoh tadi, waktu aku jadi MC dadakan di masyarakatku, rumahku. Nah, aku jadi MC acara perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya, dimana di situ yang tadinya aku nggak jadi MC, aku ditunjuk jadi MC karena ada urusan mendadak MC yang seharusnya. Nah, dalam MC yang seharusnya itu mewakilkan aku sebagai MC penggantinya. Nah, di situ wawasanku untuk mengetahui jenis-jenis perayaan HUT RI itu kayak gimana, terus susunan acaranya itu seperti apa. Nah, dari susunan acara itu aku belajar. Jadi kayak aku kan yang ngomong di depan umum itu kayak cuma ngeliat teks aja, tapi impromptu dadakan, kayak gimana ya, teksnya itu tuh aku megang teks tapi kayak kesannya nggak megang teks. Tapi enaknya di situ aku nggak sendirian, aku dibantu sama rekan MC ku satunya gitu kan. Walaupun kesannya tuh garing, nggak ada lelucon, karena di situ kan acara formal ya. Sebisa mungkin kita sebagai MC kayak ngebangkitin suasana yang tadinya tuh hening jadi kayak rame gitu. Bayangin aja kan, kita yang nggak pernah jadi MC dadakan dimanapun pada saat itu, tapi dituntut untuk menjadi MC dadakan. Nah di situ jadi pengalaman aku gunain jenis public speaking yang impromptu. Jadi jenis public speaking impromptu ini adalah jenis public speaking yang menggunakan wawasan kita tetap tahulah
kemerdekaan tuh seperti apa sejarahnya, terus bunyinya proklamasinya kan juga seperti apa, terus Pancasila kan juga itu kan menjadi kebiasaan kita kan. Nah itu yang waktu itu aku ngutarain jadi MC-nya tuh itu seperti itu. Nah ada lagi nih jenis berpublic speaking dengan hafalan. Nah berpublic speaking dengan hafalan ini bisa disebut dengan apa yang sudah kita hafalkan sebelumnya, tinggal sampaikan kepada audiens, tapi menyampaikannya dengan bagaimana kita berpublic speaking yang baik kepada audiens tuh kayak apa yang udah kita hafalin. Nah itu tuh intinya tuh harus bisa sampai ke audiensnya. Jadi nah pada jenis public speaking yang hafalan ini itu cukup berat sekali ya teman-teman, kayak kita harus ngafalin banyak banget apa yang harus kita omongin nanti gitu kan. Padahal kita punya kadang kita kayak demam panggung dimana kita harus menguasai panggung terlebih dahulu, nggak tahu apapun yang harus dituntut untuk kamu harus ngafalin ini ya untuk MC ya, sebagai MC ya, atau acara ini ya kamu harus ngomong kayak gini. Nah walaupun kita udah ngafal tapi kan kita tetap di luar ekspektasi kita, walaupun ekspektasi kita tuh kita lancar gitu loh, kita lancar jadi MC nih, semangat nih, kayak apa yang itu yang kita omongin gitu. Padahal tuh sebagai pengalaman aku juga ya, aku pernah waktu itu kayak jadi MC lebih ke public speaker pidato ya, dimana aku harus ngafalin semua pidato, terus aku ngomongin semuanya kayak gitu di depan umum, terus kayak ya Allah itu kadang gugup banget gitu kan, kayak hafalan tuh ternyata berat banget. Jenis berpublic speaking tuh harus ada kemampuan juga, wawasan lain, dan kita harus maksudnya harus menguasai materi kita sebelumnya. Jadi hafalan itu H-1 tuh baru kita ngafalin, tapi jauh-jauh hari sebelum hari head kita untuk berpublic speaking di depan umum ada jadwal seminggu kita berpublic speaking. Nah waktu kita ditugasin buat public speaking misalnya tuh sebelumnya kita udah rank dulu apa yang mau kita omongin, terus udah kayak apa yang kita di materi kita buat audiens kita biar ngerti, dan gimana caranya kita latihan kayak tadi. Jadi kayak berpublic speaking itu kan harus ada keberanian, terus harus ada latihan. Nah itu hafalan, latihan itu berpengaruh pada jenis public speaking yang hafalan, menurut aku tuh kayak gitu. Nah hafalan itu menurut aku cukup merugikan ya, dimana kayak aku udah penuh nih, nggak bisa mikir, tapi gimana caranya aku harus ngasih audiens tuh yang terbaik gitu kan. Nah itu yang jadi PR utama speaker. Nah dimana kita pinter-pinter buat ngomongin sesuatu ke audiens. Nah yang terakhir ini manuskrip. Nah jenis public speaking yang manuskrip ini itu artinya tuh kayak sebagai dimana kita memposisikan diri kita sebagai kayak penyiar, presenter kayak gitu kan. Apa yang kita omongin itu harus bener-bener apa ya, formal ya kayaknya ya. Nah kayak lebih ke formal gitu sih menurut aku. Terus kayak gimana kan kalau kita jadi presenter itu apa yang menjadi kita omongin kepada audiens itu kan hal pada saat itu juga sedang terjadi, misalnya kayak membawa berita sekarang ini tentang COVID. Nah presenter tentang COVID ini kan harus membawa berita yang aktual tentang gimana bertambahnya COVID, terus ini tuh gimana caranya biar COVID tuh mengurang gitu, penyebaran COVID-nya tuh biar kurang tuh kayak gimana caranya. Nah public speaking ini tuh bertujuan untuk memberikan sebagai informasi, tetapi dengan cara dia kayak
presenter gitu menurut aku tuh seperti itu sih. Jadi itu adalah 6 yang sudah aku pelajarin ya tentunya, dan aku sudah praktekin di dunia nyata. Nah, banyak kelebihan dan kekurangan dari 6 jenis public speaking ini. Nah, kelebihannya tuh kita bisa tahu apa aja. Dan ini ngomongin apa? Nah teman-teman, dari 6 jenis public speaking yang tadi aku sampaikan, ada banyak kelebihan dan kekurangan. Ini kelebihannya dulu ya teman-teman. Nah, kita tuh bisa kayak lebih belajar yang baik dan benar dari jenis public speaking, dan kita menjadi tahu, oh ini berarti jenis public speaking yang kita sampaikan. Oh ini berarti kayak dimana kayak misalnya public speaking persuasif ya tadi ya, dimana kita intinya berisikan informasi yang mengajak audiensnya gitu kan. Nah, terus yang lain-lain juga kayak apa, informatif, kayak entertain, kayak impromptu kayak gitu kan, kayak hafalan juga, terus kayak manuskrip. Nah, menurut aku kelebihannya kayak kita menjadi tahu kita bisa jadi lebih baik dalam penyampaian public speaking kita dari ke-6 jenis public speaking itu. Nah, kalau kekurangannya kita tuh gimana ya? Kalau aku dari kekurangannya tuh aku nggak bisa menguasain semua jenis public speaking. Misalnya kayak impromptu, kayak dadakan, dimana aku harus ngeluarin semua apa yang jadi wawasan aku. Padahal kalau nggak ada kesiapan sama sekali itu rasanya kayak berpublic speaking itu menyampaikan informasi tapi itu nggak sampai apa yang kita sampaikan ke audiensnya, maksudnya orangnya itu. Nah, kayak gitu kan menjadi PR utama buat kita ya. Gimana caranya kita dapat berlatih dalam berpublic speaking yang jenis impromptu itu. Selain itu, aku juga ada kekurangan yang jenis public speaking hafalan, dimana aku nggak bisa menguasai semua hafalan. Kalaupun hafalan itu kayak aku di depan orang banyak tuh malah jadi kayak demam panggung, kayak grogi, gugup. Jadi apa yang mau aku sampaikan itu malah jadi lelucon buat orang lain. Kayak kita tuh gugup tapi malah kita tuh jadi lelucon buat orang lain, kayak gitu kan nggak enak banget buat kita, jadi ngerasa nggak pede. Walaupun kita udah tampil ya, dari pertama kita berani, dari kedua kita udah sering berlatih di cermin atau di jadi perekam di HP ya, terus kayak kita sering ngomong di mana, di kamar kayak di mana. Tapi tiba-tiba kita udah berpakaian juga nih yang rapi dan sesuai dan nyaman tentunya. Pada saat kita hafalan, kita udah bener-bener menguasai itu semua materinya, tapi apa yang jadi ekspektasi kita tuh nggak sesuai gitu dengan realitanya, malah kebalikannya gitu. Kayak jadi kayak nggak berpublic speaking yang hafalan sih kalau aku sendiri. Kalau aku lebih ke public speaking informatif, terus public speaking yang kayak persuasif, kayak kesannya tuh mengajak, kayak contohnya tadi si siapa, Mary Riana sama Najwa Shihab. Nah, di situ kayak intinya tuh kesampaian banget ke aku, dan aku tuh orangnya tuh suka apa yang aku bicarain tuh membuahkan informasi dan manfaat yang baru buat orang lain. Kekurangan dan kelebihan itu gimana caranya kita bisa untuk berlatih dan sering berlatih gitu dalam public speaking. Namanya manusia itu kan nggak luput dari salah ya. Kalau kita ngomong salah, harusnya audiens kan juga membantu kita dalam berpublic speaking. Misalnya kayak kesannya membantu atau kayak mengajak atau bukan menertawakan. Nah, itu tuh jadi hal yang utama buat aku sih dalam menguasai jenis-jenis, dan aku belajar di public speaking itu dari 6 jenis public speaking itu sendiri. Nah, kayak gitu.
Nah, setelah yang kakak jelaskan itu semua, apakah kakak punya cerita tentang mungkin teman, mungkin saudara, atau ya teman lah, teman dekat atau siapa, atau teman teman kerja mungkin? Eh, ada sih, tapi teman kampus. Boleh sebutin namanya nggak nih? Terserah. Nah, aku jadi teman-teman, aku punya temen nih. Jadi teman kampus aku, teman sekelas aku, namanya tuh Cindy. Dimana dia tuh lucu banget teman-teman. Kalau dia tuh nggak berani yang namanya presentasi. Itu kan sama aja public speaking ya. Dimana kita harus menyampaikan informasi mata kuliah tertentu yang harus informasinya itu harus tersampaikan kepada mahasiswa lainnya sekelas ya gitu ya. Nah, si Cindy ini kayak dia tuh kayak apa ya namanya, bisa dibilang tuh orangnya tuh gugup, tapi lucu kalau lagi gugup. Nah, kenapa gugup? Dia emang orangnya suka nervous. Dia juga pada waktu mata kuliah tertentu ya, waktu itu aku nggak usah nyebutin ya mata kuliah apa, karena itu nanti malah menyinggung pihak lain. Terus pada waktu itu tuh dia disuruh maju menyampaikan informasi. Nah, dia disuruh maju. Waktu dia disuruh maju itu kayak dia tuh nggak mau, malah justru dosenku itu malah semakin kayak ngasih apa ya, ngasih pertanyaan tapi yang menjebak dia buat maju. Nah, akhirnya setelah lama dosenku itu berdebat dan si Cindy-nya tuh akhirnya berani maju karena ajakan teman-teman. Nah, itu kan pengaruh banget tuh, ajakan dari teman-teman atau audiens kita tuh untuk kita berpresentasi yang baik tuh pengaruh banget, apa yang tadi aku udah bicarain kan. Nah, di situ dimana dia berani maju tapi masih kayak nangis, malahan dia justru malah nangis. Kak, nggak tahu kenapa dia kalau disuruh maju terus disuruh buat jelasin sesuatu di depan presentasi, terus dosennya tuh malah ada dua dosen sih, kayak waktu itu ada dua dosen. Nah yang dosen kedua ini juga dia disuruh maju tapi juga nangis. Nah, dari situlah kayak temanku itu selalu belajar bagaimana cara berpublic speaking yang baik dengan benar dari dosen yang kedua. Nah, akhirnya setelah lambat laun dia kayak apa ya namanya, lebih pede, lebih menguasai sekitarnya. Jadi kayak dulu dia tuh malu banget yang namanya public speaking buat jelasin presentasi, terus dia nunduk. Kalau nggak nunduk dia baca. Terus kalau misalnya ditanyain dia suruh mulai lagi, dia nangis kayak gitu. Jadi itu yang jadi faktor utama ya buat kita sebagai speaker atau public speaking yang baik dan benar. Nah, terus teman-teman, akhirnya si Cindy itu bisa lebih menguasai sekitarnya. Jadi kayak dia lebih belajar berani di depan teman-teman. Dia nggak berani kayak ngomong di depan teman-teman sekelasnya sendiri padahal, tapi dia nggak berani ngomong banyak gitu. Dia kan gimana ya, bisa diomong pendiam juga enggak, tapi kalau lagi kumpul mesti itu apa tuh namanya, humoris, kayak senang guyon. Tapi kalau waktunya buat presentasi, wah kalau gilirannya dia nih buat presentasi, wah dia bisa kayak diolok-olok, kayak misalnya dulu dia ece-ece sih, kenapa nangis. Akhirnya si Cindy itu belajar dari dosenku yang kedua ini gimana caranya dia tuh terus-terusan disuruh maju buat presentasi, apapun pertanyaannya yang pertama dituju tuh pasti Cindy. Nah, dari situlah dia tuh lambat laun, karena dosennya juga nggak terlalu apa ya, galak dan medeni gitu. Dia kalau udah kenal dosen yang galak dan menakutkan ya, nah menakutkan itu kayak dia justru kayak
apa ya bahasanya, ngelentruk tuh apa, kayak nunduk gitu loh, kayak nunduk gitu. Terus akhirnya dia ketemu dosen yang kedua ini, dosen yang baik hati banget buat ngajarin kita semuanya mahasiswanya untuk berpublic speaking. Nah, tapi yang paling lucunya itu ketika si dosen ini tuh selalu ngasih pertanyaan, tapi yang dituju duluan tuh Cindy gitu loh. Jadi Cindy tuh belajar lebih banyak dari dosen yang kedua. Nah, dari situlah dia makin bisa tuh kayak presentasi udah lancar. Terus kayak apa yang ingin dia omongkan, terus materi presentasi sesuai dengan waktunya, misalnya dengan kelompoknya dia udah berani buat berargumen gitu loh, kayak ngomong tapi kalau temennya tanya dia tuh jawab kayak gitu. Tadinya dia sama sekali malah justru kalau dia disuruh maju tuh mesti nangis, tapi padahal ketawa kayak gitu. Berpublic speaking itu kan banyak faktor kayak gugup, terus kayak apa yang jadi diri kita sendiri tuh malu misalnya, karena nggak berani itu kan jadi malu. Makanya dalam berpublic speaking itu perlu adanya kan keberanian terlebih dahulu ya, jadi faktor utamanya gitu kan. Nah, dari situ sampai sekarang pun Cindy udah bisa lebih baik gitu daripada sebelum-sebelumnya, yang waktu semester 1 sampai semester 3 deh, semester 3 pertengahan 3, nah 4 malahan, pertengahan 4 dia 4 kesini udah makin bisa, jadi makin pede. Nah, tapi karena gak adanya kelas pada semester 4 ini, berani waktu ngutarain pada maku tatap muka gitu loh langsung. Nah, kalau sekarang kan kayak lebih ke virtual, dimana tapi sama aja sih, virtual ya lebih bisa ngejelasin. Waktu itu di Zoom ya, sekarang pakainya Zoom Meet kayak gitu. Itu ditanyain tuh sama si dosen ya, waktu pertama ngerti kalau dia tuh orangnya gugup. Nah, ditanyain terus waktu ditanyain dia tuh bisa jawab lancar, karena kan beda ya mungkin tatap muka sama virtual, walaupun tuh kayak temen juga. Tapi si Cindy tuh dengan lantangnya tuh dia bisa jelasin apa yang udah jadi materinya dia sebelumnya. Jadi kayak dia mempresentasikan tapi lewat virtual, lewat online gitu. Sedikit cerita pengalaman aku dengan melihat teman-temanku dimana dia yang tadinya malu untuk berpublic speaking, terus dia belajar, terus kayak membiasakan dirinya dia kayak untuk tampil berani di depan umum, di depan banyak teman-temannya dia, yang mungkin yang jadi dia lebih berani itu kan karena udah lebih mengenal teman-temannya daripada mengenal orang baru. Kalaupun orang baru tuh juga beda ceritanya. Kalau si Cindy tetap masih malu menurut aku sih, tapi dia setidaknya udah bisa belajar dari cara berpublic speaking itu yang baik dan benar itu seperti apa. Tentunya dalam berpresentasi di dalam perkuliahan ya waktu itu. Nah, kayak gitu teman-teman. Apakah Kak Nina ada temen lagi yang bisa ceritakan, mungkin temen SMA atau teman lah pokoknya, ada nggak? Ada sih, waktu itu pada masa-masa SMA ya tentunya. Aku mau cerita nih, temanku yang berpublic speaking di SMA tuh kayak gimana. Lucu banget nih teman-teman, ada cerita lucu kan. Nggak usah aku sebut namanya ya. Jadi teman aku itu dibilang jago tuh juga enggak, tapi dia tuh lebih menguasai panggung, dimana dia mengajak audiensnya dia, kesannya kesampaiin, tapi dia ada kesalahan yang beberapa, malah justru dia tuh bisa kayak ngajak audiensnya tuh malah tertawa. Mata pelajaran, bukan aku lagi ya teman-teman, ada mata pelajaran bahasa Indonesia dimana kita juga harus menyampaikan pengalaman kita pada masa hidup kita, dan itu
berkaitan dengan pidato juga ya. Jadi public speakingnya waktu di mata pelajaran bahasa Indonesia tuh menceritakan gimana keluarga kita sama berpidato dengan tentunya dengan materi lainnya kan, maksudnya inti materi dari pidato itu. Nah, ada kejadian di mana ini kayak ngutarain kesalahan, padahal kayak dia mengulang, misalnya dia mau ngomong apa tuh namanya itu gitu kan, terus tapi bukan nah, tapi dia itu kayak gitu malah jadi audiensnya tuh kayak ketawa gitu loh, kayak kesannya tuh apa yang dia omongin tuh nggak justru malah dia buat down, tapi malah dia tuh karena orangnya tuh super humble, kayak kenal orang sana sini, maksudnya kenal sama temen-temennya dan akrab juga di kelas gitu kan waktu itu. Nah, itu yang jadi faktor utama si temanku ini kayak lebih menguasai panggungnya dan dia kayak lebih pede. Jadi guyonannya temennya itu jadiin dia motivasi untuk bisa baik lagi buat berpublic speaking. Dan tentunya itu materi yang dia sampaikan itu sampai ke aku sebagai audiens waktu itu, dan majunya itu individu, jadi dia tuh bukan lagi kelompok yang mempresentasikan, tapi dimana dia tuh individu yang menyampaikan pidato tentang materi yang dia sampaikan waktu itu. Dan terus dia cerita tentang keluarganya, gimana dia di keluarga dan keluarga gimana dia, dan tentunya itu berisikan pengalaman dia semasa hidupnya. Dia kayak ngerasa apa yang diomongin merasa salah tuh, tapi jadi faktor plus buat dia semakin ngembangin bakatnya dia lucu gitu. Emang dasarnya orang kan lucu. Nah, tapi dia juga pintar dalam berpublic speaking. Nah, dalam kelucuannya itu dia masukin nih di public speakingnya dia pada waktu SMA itu. Nah, yang kedua, temanku ini aku nggak usah sebutin namanya ya, sekelas juga temanku. Nah, temanku ini tuh bisa dibilang orangnya tuh pendiam, tapi ketika dia mengutarakan sesuatu atau berpublic speaking itu kepada teman-temannya ya, bukan lagi di kelas. Temanku tadi kan tuh di depan kelas, di depan banyak teman-temannya dan gurunya juga. Nah, kalau temanku ini gimana, dia tuh kayak kesannya tuh kayak ngutarain informasi yang penting buat kita ketahui, misalnya tuh masalah agama. Nah, pada kumpulan tertentu tuh aku sama teman-temanku ini tuh kayak ngumpul gitu, kita tuh ngomong kayak pendapat satu sama lain kayak gitu kan, juga berpublic speaking ya, dimana kita memposisikan diri kita sebagai diri kita dan kita memikirkan audiens kan, tentunya kan kayak gitu berpublic speaking. Nah, si temanku ini orangnya tuh kan super diem, tapi dia pintar dalam ngomongnya. Tentunya dia kan gimana ya, bisa dibilang dia juga agamis karena dia selalu ngasih anjuran-anjuran tertentu yang tadinya kita nggak tahu, jadi kita tuh tahu, oh ternyata tuh ini nggak boleh dilakuin. Nah, informasi itu yang dia sampaikan tuh sampai ke kita dan penyampaiannya tuh enak. Jadi dia tuh kesannya berpublic speaking tapi tidak melebih-lebihkan dirinya dia sendiri kayak gitu. Banyak sih yang kayak yang jadi pengalaman aku waktu SMA itu. Ada temanku satu lagi dimana dia tuh pinter banget, terus dia tuh suaranya tuh bagus, kayak dia tuh disuruh MC karena dia dikenal
suaranya tuh bagus, kayak merdu, nyanyi pun dia tuh merdu, apalagi dia buat ngomong kan gitu. Nah pada suatu acara tertentu si dia tuh kayak gugup, kayak iki piye kayak gitu, kayak ngerasa dirinya tuh susah gitu loh buat ngomong di depan umum. Padahal kalau nyanyi dia tuh pede aja, walaupun apa tuh namanya, kalau nyanyi itu kan emang ciri khasnya dia, karena dia faknya di nyanyi. Nah kalau berpublic speakingnya itu sendiri, menurut aku dia tuh lucu. Jadi kayak emang merdu sih suaranya, tapi kayak kesannya tuh apa yang dia sampai ini tuh malah nggak sampai sama audiensnya. Jadi kayak apa yang jadi pengalaman dia dan kemampuan dia untuk bernyanyi jadi MC atau public speaker gitu ya, speaker ya. Nah terus dia tuh kayak gugup kayak gitu. Nah banyak banget sih kalau aku jelasin satu-satu di sini nggak nyampe kan waktunya. Nah itulah beberapa teman-teman aku, pengalaman aku dari SMA, dari kuliah. Kalau SMP mah nggak sefokus itu ya, kayak kita tahu oh ternyata itu berpublic speaking gitu, oh ternyata itu benar, oh ternyata itu salah kayak gitu kan. Pengetahuan kita tuh ada tuh dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita udah nerapin public speaking kita ke masyarakat atau ke teman atau ke orang lain yang tentunya tuh kayak menyampaikan sesuatu dan lebih dari satu orang, itu tuh menurut aku jadi pengalaman tersendiri sih gitu. Nah itu beberapa pengalaman dari teman aku. Oh seperti itu, saya baru dengar sih ya gitu. Ya udah nih sekalian tuh ya penutupan. Ya terima kasih atas waktunya ya Kak, udah mau jadi narasumber atau yang mau saya tanya-tanyain soal public speaking. Ya buat teman-teman, maaf apabila kalau ada salah-salah ngomong atau ngomongnya agak patah-patah atau belepotan gitu. Saya Taufikul Farhanul Bakri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, aku juga minta maaf untuk makasih atas waktunya buat wawancara, mempercayai saya dalam kurang banyak teman-teman. Tapi jadi pengalaman berpublic speaking itu jadi nilai plus buat aku kan. Makanya makasih banget buat Mas Taufikul waktunya. Maaf kalau dalam penyampaian aku kurang menyerap ke kalian atau susah buat ngomong karena apa ya teman-teman, kalau ngomong itu jadi ya ini semoga bermanfaat buat kalian dan tentunya ilmunya sampai ke kalian semuanya. Teruslah berlatih dalam berpublic speaking, jangan pernah malu dan ragu untuk berpublic speaking. Dimanapun kalian kan, kalian hidup bersosial, jadi kalian butuh sama-sama saling membutuhkan dalam bersosial atau berpublic speaking ya, antara kita sebagai narasumber atau kita sebagai audiens. Jangan pernah menjadikan itu nilai negatif atau nilai kekurangan kita dalam belajar berpublic speaking gitu. Makasih ya teman-teman buat waktunya. Semoga kalian mendengarkan dan kalian jangan pernah patah semangat buat belajar berpublic speaking. Dadah.